Prof. Saldi, silakan. Makasih Pak Ketua. Saya juga sedikit ini kepada Asosiasi Dosen. Ini kan gaji Indonesia ini di sini, ini kalau soal gaji ini agak lebih detail kita tanya. Ini kan gaji Indonesia itu 3,36 juta. Apakah di dalam 3,36 ini gaji pokok saja atau ada tunjangan-tunjangan lain? Nah, tolong ini diuraikan karena sepengetahuan saya yang diterima itu dosen ya, terutama di negeri itu pasti lebih dari ini. Nah, tolong kami dibantu untuk mendetailkan angka di Indonesia. Sementara yang di tempat lain itu apakah gaji pokok saja atau ada tunjangan-tunjangan lainnya? Misalnya ini kan kalau Singapura ini kan terlalu jauh ini. Yang bisa kita perbandingkan kayak Vietnam, Filipina, nah itu kan masih pada angka yang 2 atau 3 kali lipat dibanding Indonesia. Ini di Vietnam, Filipina ini gaji pokok atau sudah masuk tunjangan-tunjangan lain? Karena dosen misalnya yang berstatus yang lektor kepala, nggak usah profesor, itu kan gaji pokok, tunjangan ini, kemudian ada lagi sertifikasi dosen. Nah, kalau total dijumlahkan, itu bisa lebih dari 10 juta ya, yang mereka bawa dalam pengertian take home pay-nya. Jadi harusnya menurut saya statistiknya tidak begini. Nah, ini yang tolong nanti bisa dijelaskan oleh asosiasi kepada kami. Terima kasih Pak Ketua. Baik, itu yang untuk beberapa keterangan tambahan yang dimintakan oleh Majelis Hakim, baik untuk Adi maupun Melbourne Bergerak dan juga tadi dari proklamasi berkaitan dengan status perkumpulannya yang nanti dijelaskan juga, termasuk dari keterangan pihak terkait yang lain yang meskipun tidak secara khusus di-mention tapi terkait perlu diperlukan tambahan keterangan, nanti kami tunggu di persidangan yang akan datang supaya keterangan-keterangan itu ditambahkan secara tertulis. Tidak harus direspon hari ini karena Majelis Hakim juga masih ada sidang berikutnya di sesi berikutnya. Oleh karena itu untuk persidangan yang akan datang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim akan mendengar keterangan ahli dari pemohon 272 terlebih dahulu, tapi tidak 3 ahli ya, 2 ahli saja, dan 2 saksi. Baik, Yang Mulia. Kemudian baru nanti kita beri kesempatan berikutnya untuk permohonan 24 dan dari Presiden juga akan mengajukan 2 ahli dan 2 saksi. Sementara para pihak terkait maksudnya termasuk DPR jika akan mengajukan ahli, offline boleh jatahnya 2 ahli dan 2 saksi juga. Sementara pihak terkait jika akan mengajukan ahli dipersilakan tapi secara tertulis. Jumlahnya tidak dibatasi dan nanti diserahkan kepada mahkamah pada kesempatan berikutnya, terakhir pada kesimpulan kesempatannya. Itu untuk progres perkara ini. Jadi sidang berikutnya dijadwalkan dari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 10.30. Agendanya mendengarkan keterangan ahli 2 orang dari pemohon 272, 2 ahli dan 2 saksi. Untuk 2 ahli keterangan dan CV-nya supaya sudah sampai di mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jika yang dihadirkan adalah akademisi atau dari kampus, maka harus ada izin dari perguruan tinggi atau sejenisnya. Terima kasih untuk para pihak terkait yang hadir pada persidangan hari ini dan pada sidang selanjutnya. Di samping menyerahkan keterangan tambahan, jika akan hadir tetap di setiap persidangan juga dipersilahkan. Dan terima kasih untuk para pihak yang lain, para pemohon, DPR, dan Presiden. Mohon izin Yang Mulia.
Silakan. Ada yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan surat izin dari universitas. Kami ada rencana untuk menghadirkan saksi yang merupakan dosen ASN, tetapi kami ragu kalau bisa diberikan izin dari universitas yang bersangkutan karena ada potensi backlash kepada saksi yang bersangkutan. Kami memohon kebijaksanaan bagi dari yang mual. Ya, kalau saksi mungkin tidak terlalu terikat karena kan saksi faktanya yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Baik. Bukan keilmuan. Kalau keilmuan itu kaitannya dengan kompetensi dan relevansi dari kampus. Diperlukan izin untuk ahli. Untuk saksi mungkin bisa agak fleksibel. Baik, terima kasih. Baik, Yang Mulia. terima kasih untuk sidang hari ini. Untuk semuanya sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.